untuk kita bisa menyesuaikan diri, untuk kita belajar, ruangnya kan di organisasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya Hilman Bunyamin di channel Cancer. Mari kita isi logika dari berbagai referensi tentunya agar menjadi manusia yang merdeka. Dan kali ini kita berkesempatan untuk berbicara santai, sahabat Anggi, mengenai perlukah mahasiswa mempunyai sifat yang adaptif. Dan untuk sahabat Anggi sendiri, bagaimana sih kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Sekarang gimana untuk kegiatan daily activity-nya? Kebetulan sekarang lagi agenda di organisasi, kaderisasi dan yang lain lah. Agenda kaderisasi, selayaknya mahasiswa ya. Kan belum paripurna. Jadi mahasiswanya kan belum wisuda, jadi belum sepenuhnya paripurna. Tapi mudah-mudahan tahun ini ataupun tahun ini apa tahun selanjutnya ini mudah-mudahan tahun depan. Berarti sekarang berapa semester ini sahabat? Alhamdulillah 12 semester konsisten jadi mahasiswa apa itu bisa dikatakan yang begitu banyaknya semesternya gitu? Mahasiswa yang mampu memanfaatkan waktunya di kampus gitu. Berproses lah ya. Proses terus. Itulah. Ya. Begini sahabat Anggi, kita ketahui bahwasanya mahasiswa itu untuk sekarang ataupun masa yang kebelakang dan seterusnya, apakah perlu untuk mempunyai sifat yang adaptif? Kalau menurut saya pribadi sih mahasiswa itu karena perlulah adaptif gitu kan, karena memang mahasiswa itu nanti akan ditempatkan dan dihadapkan dalam situasi dan kondisi yang heterogen gitu. Seperti di masyarakat kan, masyarakat dari segi kultur, budaya, sehari-hari itu kan beda-beda gitu kan. Nah, ketika mahasiswa sekarang tidak mampu menyesuaikan, ketika berproses tidak mampu adaptif, menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan kultur mahasiswa, dengan karakter mahasiswa, dengan keadaan mahasiswa yang begitu banyak gitu kan, nanti kelak ketika di masyarakat juga tidak akan bisa menyesuaikan. Maka ketika sekarang latihan jadi mahasiswa ya, gitu kan, latihan lah ibaratnya seperti itu sahabat. Dan untuk proses transisi ke adaptif itu sendiri simpel, apa saja gitu yang dilalui? Simpel karena kan untuk adaptif itu perlu proses, perlu pengalaman, perlu kebiasaan, maka hal itu pun perlu dilatih sebetulnya. Nah, dilatihnya itu ya selain dalam dunia perkuliahan ataupun dalam kehidupan sehari-hari, organisasi menjadi salah satu hal yang memang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat yang hari ini memiliki gelar mahasiswa. Karena di organisasi kita akan dihadapkan oleh orang yang banyak, dihadapkan oleh mahasiswa yang begitu kompleks gitu kan, dari mulai karakternya banyak gitu kan. Terus juga kita akan berjejaring juga, misal dengan mahasiswa yang lain, dengan kampus yang lain yang notabene secara kultur beda. Terus juga akan dihadapkan dengan dosen, dihadapkan juga dengan staf kampus, juga dihadapkan dengan dunia luar seperti berjejaring dengan pemerintahan ataupun istilahnya berjejaring dengan relasi, aktivis yang lain, relasi. Itu kan kita perlu penyesuaian. Misal contoh, ketika sekarang kita berhadapan dengan mahasiswa, layaknya seperti apa? Pasti kan beda. Terus ketika berhadapan dengan pemerintahan itu pun beda. Kita harus seperti apa, kita harus menyesuaikan. Dengan dosen itu kan harus seperti apa, maka itu kan tidak bisa disamakan gitu kan. Maka di situ kita harus bisa menyesuaikan, adaptif gitu. Nah, adaptif itu bisa dilatih dalam organisasi sebetulnya. Itu kurang lebih. Bagaimana sih proses daripada
masa mahasiswa baru mungkin ya, ya. Yang perlu diketahui tahapannya mungkin seringkali saya sendiri secara pribadi kok seperti itu, banyak rasa sakitnya, mungkin bisa dikatakan konkretnya gitu ya. Menyikapi itu bagaimana gitu? Fase lahnya, Iya. Fase. Ketika jadi mahasiswa baru mungkin fasenya tidak terlalu tidak terlalu terbuka ataupun tidak terlalu istilah nama. Cuman ketika jadi mahasiswa baru kan memang fasenya itu transisi gitu. Jadi dari kebiasaan yang dulu, kebiasaan yang sekarang kita dituntut untuk jadi mahasiswa yang adaptif. Sedangkan ketika dulu jadi siswa kita cuma dihadapkan dengan pelajaran, kita cuma dihadapkan dengan guru, kita tidak dituntut untuk berjejaring. Kita tidak dituntut untuk melakukan komunikasi ke dunia luar. Tapi ketika jadi mahasiswa kita dituntut itu. Maka ketika jadi mahasiswa baru yang paling penting kita ikuti saja alurnya gitu. Nah, maksudnya bukan berarti ikuti alurnya diam, tetapi ada kakak tingkat, ikuti. Nah, istilahnya kan contoh gitu kan maksudnya. Ada kakak tingkat yang mau keluar ataupun mau ngopi dengan kawan-kawannya yang memang sudah memiliki jaring luas. Nah, baru di sana kita lihat gitu kan cara berkomunikasi dengan si A seperti apa, cara komunikasi dengan si B seperti apa. Jadi alhasil ketika nanti kita di fase menjadi mahasiswa yang sejatinya gitu kan, semester 2 sampai ke atas lah, masa transisi sudah habis, maka ketika kita jadi mahasiswa yang sejatinya, yang sesungguhnya, kita akan berlaku sama, adaptif. Maka dari itu lihat kakak tingkat yang memang bisa masuk ke sana kemari, adaptif, bisa masuk ke luas ya, bisa masuk ke orang yang istilahnya cuman ya orang mahasiswa yang kutu buku, mahasiswa yang aktif, masuk juga ke dosen, ke lingkungan luar, ikuti. Itu maksudnya sih. Jadi prosesnya memang pasti untuk mahasiswa biasa mah diam, ikuti alurnya saja lah. Tuh, tapi bukan berarti ikuti alur tanpa ada gerakan, tanpa ada action. Tetap harus dipikir secara logika gitu. Ya lah. Dan kapan tepatnya untuk berproses menuju mahasiswa yang adaptif? Apakah harus dari maba ataupun transisi ke mahasiswa tingkat akhir ataupun harus tingkat akhir gitu, supaya terbentuknya habit mungkin ya, jadi kebiasaan nanti jadi kebiasaan, jadi karakter malah. Jadi ketika orang merenang tuh bisa nyesuaikan kan itu teh asa lain orang, jadi seperti. Nah, menuju ke sana gitunya, menuju ke sana ataupun ketika pasti jadi mahasiswa kumaha, sebetulnya dari mulai masuk sih sebetulnya, cuman ada fasenya tadi. Lamun ketika transisi jadi mahasiswa baru, ikuti alur terlebih dahulu, lihat kebiasaan kakak tingkat seperti apa, kita belajar terlebih dahulu lah, penyesuaian. Nah, baru nanti kan ada fasenya kita mempunyai adik tingkat. Nah, baru ketika kita mempunyai adik tingkat, baru kita mencontohkan, memberikan contoh loh, seperti ini cara kita berkomunikasi, cara kita untuk menyesuaikan di tempat yang baru, cara kita menyesuaikan, cara kita berjejaring, cara kita masuk ke lingkungan A, cara kita masuk ke lingkungan B. Karena kan mahasiswa itu dituntut ke orang yang keras harus masuk, karena kan mau tidak mau sebagai agen perubahan harus merubah. Ke lingkungan yang tadinya pendiam gitu kan, orang yang tidak melakukan gerakan, itu kan harus didorong oleh mahasiswa. Maka dari itu masuk ke orang tersebut kan beda caranya. Ketika sekarang masuk ke pemerintahan dengan intelektualnya yang tinggi, kalau kita tidak mampu menyesuaikan kan akan bingung juga. Maka dari itu alur-alur tersebut, nah puncaknya nanti ya ketika kita di tingkat akhir itu akan terasa gitu kan, karena itu transisi ke masyarakat gitu kan, mulai mencoba bermasyarakat, masuk ke lingkungan ajengan gitu ya, ke lingkungan ajengan, ke lingkungan lain, katakan
ada di masyarakat kan yang heterogen, aya nu keras, siga preman gitu tah. Kita harus masuk juga ke orang yang pasif di masyarakat, kita harus masuk ke kaum muda, kaum tua gitu. Terus ke pemerintahan tingkat desa. Nah, itu harus fleksibel gitu tah. Nah, puncaknya itu ya ketika sudah di fase akhir jadi mahasiswa, dan itu bukan lagi belajar ataupun mencoba, tapi sudah action di masyarakat. Dan untuk menyikapi mahasiswa yang mempunyai sifat adaptif itu dari dulu, sekarang sampai ke depannya, apa sih yang harus bukan apa, jadi lebih ke preventif mungkin ya, mencegah daripada tidak bisanya menyesuaikan. Mungkin the best quotes the end mungkin ya, untuk sahabat Anggis tersendiri. Nah, memang kalau kita lihat habit mahasiswa sekarang dengan mahasiswa dulu jauh berbeda lah. Kalau kita flashback lagi ke masa-masa yang lebih jauh, mungkin sangat berbeda juga. Tapi mungkin ada habit yang memang hari ini hilang. Kebiasaan mahasiswa berorganisasi hilang. Karena kan untuk kita bisa menyesuaikan diri, untuk kita belajar, ruangnya kan di organisasi. Nah, ketika sekarang mahasiswanya enggan untuk masuk ke organisasi, itu kan bahaya. Alhasil nanti mahasiswa cetakan kampus-kampus itu tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan dan dunia luar. Nah, kemudian mahasiswa tersebut ya akan tidak bisa apa-apa di masyarakat. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada seluruh mahasiswa masuk ke dalam organisasi, baik itu organisasi masyarakat, baik itu organisasi mahasiswa. Yang penting untuk menyalurkan minat sama bakat, juga mengembangkan daya nalar kritis dan cara berkomunikasi supaya kita bisa menyesuaikan, bisa adaptif ke depan. Kan adaptif juga kan kita harus memiliki kemampuan yang kompeten supaya bisa diterima oleh masyarakat, bisa diterima oleh lingkungan A, lingkungan B, dan lingkungan C. Nah, seperti itu sih. Mungkin untuk pembahasan kali ini sangat jelas ya. Mudah-mudahan untuk kalian yang menjadi mahasiswa, jangan lupakan bahwasannya untuk pada hari ini atau seterusnya dan ke belakangnya, menjadi sifat adaptif itu sangat perlu, karena kita jangan terlalu terlelap mungkinnya dalam dunia sekarang digital, mungkinnya serba apa-apa dengan SMS, WhatsApp, apa-apa tidak mau berkomunikasi lah. Iya, karena begitu perlunya, karena kita sebagai manusia ya saling membutuhkan daripada manusia. Terima kasih. Yang perlu kalian harus ingat untuk menunjang kepada sifat adaptif itu kalian harus mengasah pengetahuan, skill, dan attitude kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Anggis. Siap, sahabat Amun, siap. Salam pergerakan. Salam. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup.